Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di episode kedua kali ini Bipod atau Barbecue Podcast mendatangkan bintang tamu yang lain. Kalau yang episode satu kita berbincang tentang dunia teknologi, kali ini kita di episode 2 berbincang tentang dunia pesantren. Ada apa? Apakah ada misteri atau ada prestasi? Atau ada informasi yang menarik yang sangat penting untuk kemajuan dunia pendidikan, khususnya untuk kalian nih anak-anak yang ada di Baladewa atau di Kota Bandung atau yang ada di seluruh dunia yang menyaksikan Bipod Barbecue Podcast. Here we come. Ada Marsha Aulia Raidan. Marsha boleh say hi dan perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Marsha Aulia Raidan. Salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Aulia Raidan. Saya tinggal di Baladewa dan sekarang sekolah di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah 2 Nagari Bandung. Baik, terima kasih atas waktunya Neng Marsha ya. Karena Marsha ini tentunya jadwalnya padat sekali, meskipun liburan, dia banyak melakukan tour guys ya. Seperti hari ini, Marsha beres hiking bareng teman-temannya. Jadi Marsha merupakan anak yang supel, jadi mudah bergaul. Nanti juga kita akan berbincang tentang dunia pergaulan anak remaja. Tapi pertanyaan pertama, tahu nggak kenapa diundang di podcast episode kedua? Enggak, enggak tahu. Oke. Nggak tahu apa pura-pura nggak tahu ya. Karena Marsha ini kemarin berprestasi nih. Boleh diceritakan prestasinya? Ya, jadi kemarin saya mendapatkan juara umum di sekolah dan juara 1 di pesantren, alhamdulillah. Bisa disebutin apa aja tuh? Apanya? Tantangannya. Tantangannya ya gak semudah itu buat apa sih bisa jadi juara umum, harus ada perjuangan terlebih dahulu. Terus soalnya saingannya juga pada kurang jujur dalam tanda kutip, jadi pada ngeliat ke buku gitu, jadi kita harus berusaha jujur. Oke. Nanti kita akan lebih dalam tentang dunia kejujuran di sekolah ya. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya dulu, are you happy right now? Bahagia nggak hari ini? Alhamdulillah happy, Kenapa? soalnya tadi pagi ada we yang bikin seneng. Oke. Kayak abis hiking, jalan-jalan. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau tadi kan Marsha bilang hari ini bahagia, tapi kalau boleh tahu apa yang mungkin bakal bikin mood Marsha jadi down? Kita penasaran nih. Em, ada banyak tugas yang belum diselesaikan. Oke. Itu mah masalah kita semua ya. Ketika di dunia sekolah pasti kita dikasih banyak tugas. Padahal sih sebetulnya itu untuk tempaan mental kita kan, dan juga pendalaman materi. Nah, pertanyaan berikutnya. Di usia sekarang sudah punya pacar? Enggak, enggak ada. Oke. Kalau dalam Islam pacaran boleh nggak sih? Enggak boleh. Why? Soalnya mendekati zina, jadi nggak boleh pacaran. Kalau di pesantren ada future husband kah? Imagination or ada kakak kelas yang menginspirasi atau adik kelas yang menginspirasi? Ada. Kenapa? Apa prestasinya mungkin atau apa kebaikan? Aktif, terus apa ya, berani bicara di depan banyak orang, terus pemikirannya luas, wawasannya luas. Gak bikin jatuh cinta? Enggak. Sedikit kagum. Oke. Sedikit kagum. Nah, itu cuman intermezzo aja guys, biar nggak bosen ting tentang sekolah. Sebetulnya apa yang
memotivasi Marsha ingin pesantren? Karena tentunya di Baladewa atau di keluarga kita ya, jarang banget ada yang mau pesantren. Motivasinya awalnya dari Instagram. Lihat video tentang kehidupan pesantren. Terus penasaran, nyari tahu, dan akhirnya masuk ke pesantren. Oke. Ada nggak sih perbedaan ekspektasi ya sebelum masuk pesantren tuh kayaknya pesantren gini deh. Terus pas udah masuk pesantren kok gini ya? Hal-hal apa aja tuh yang jadi berbeda atau yang sesuai gambaran sebelumnya sama? Ada. Mungkin dari segi perilaku. Kan perilaku mah tergantung ke diri masing-masing lagi. Dikirain teh pesantren teh wah masya Allah, ternyata ya masih ada yang begitu-begitu. Ini begitu-begitu kayak gimana? Yang Kan semua orang pengen tahu kan. Ini mungkin ada adik-adik kelas. Nah, saya di Barbecue 2005 yang tentunya pengen tahu. yang kurang baik gitu, kurang mencerminkan perilaku sebagai santri gitu. Emang yang seorang santri itu harus gimana tuh? Yang Kalau perfectnya. santri kan kalau misalnya yang perempuan tuh harus anggun gitu, terus gak boleh ngomong kasar, tapi nyatanya masih ada. Oke, tapi kita nggak akan nyebutin ya pesantrennya apa ya. Karena juga di semua tempat pasti yang begitu mah ada ya. Karena kita hidup berdampingan ya, ada positif, ada negatif. Nah, bagaimana cara Marsha biar tetap bisa positif di tengah lingkungan yang beraneka ragam kayak di sana? Harus bisa apa ya, menjaga diri gitu, jadi harus bisa milih-milih teman juga sih. Kalau misalnya temannya kurang baik, ya lebih baik jangan terlalu dekat. Boleh kenal tapi jangan terlalu dekat gitu. Oke. Nah, di dunia perasramaan atau pergaulan anak muda atau bahkan ya pergaulan sehari-hari, kadang-kadang ada orang yang fake gitu kan di awal atau di depan kita itu baik tapi di belakang bikin masalah. Di sana merasakan hal itu atau semuanya jelas terlihat? Merasakan. Ada. Ada. Contohnya kayak kita punya teman dekat, terus kita cerita ternyata malah Bocor. dicepuin. Pasti ada. Terus gimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya ya kita harus hati-hati, harus lebih hati-hati, jadi nggak boleh cerita ke sembarang orang gitu. Nah, kalau tadi kan kita kayaknya tuh negatif mulu ya. Pasti tentunya hal-hal positifnya lebih banyak. Nah, Neng Marsha bisa mengimajinasikan kah kalau misalnya hari ini Neng Marsha tidak sedang ada di pesantren, bagaimana wajah Marsha hari ini? Wajah kepribadiannya ya. Jika Marsha hari ini bukan anak pesantren, tapi sekolah di tempat yang biasa. Akan ada perbedaan Marsha yang pesantren dan Marsha yang tidak memilih pesantren hari ini? Ada Atau sama? Apa boleh dijelasin? perbedaannya. Kalau misalnya di pesantren, karena nggak ada HP, jadi Lebih terkontrol kan ya? ya lebih produktif. Lebih produktif juga, keren. Terus Terus kalau misalnya di rumah ada HP, jadi sedikit terganggu main HP. kalau boleh digambarkan, apakah handphone itu setan atau handphone itu malaikat? Nggak bisa apa ya, menilai langsung setan atau malaikat gitu, tergantung kita yang penggunanya, kita sebagai penggunanya gitu, mau digunain ke hal yang positif atau yang negatif gitu. Nah, Marsha sendiri tentu punya cita-cita dong. Cita-cita jangka yang dekat-dekat ini apa tuh? Sama cita-cita jangka panjang ke depan. Tentunya nggak kepengen kan puas dengan piala juara umum dan juara satu doang. Itu kan masih di bawah, bisa lah ke atas. Lebih-lebih lagi gitu. Jangka pendeknya pengen wisuda nanti tahun depan, tapi nggak tahu
tercapai atau tidak. Amin, kita doakan sama-sama. Amin. Ya, pengen wisuda gitu. Jangka panjangnya pengen jadi ya orang yang berhak menentukan keputusan demi kemaslahatan umat gitu. Masya Allah. Nah tentunya kalau anak-anak yang pesantren itu setahu ayah merindukan orang tua nih. Gimana cara Marsha memanage perasaan saat kangen sama keluarga, khususnya orang tua? Kalau misalnya lagi kangen terus bukan pas jadwalnya nelpon, itu ya alternatif terbaiknya ya mendoakan. Nggak ada cara lain selain mendoakan. Terus kalau misalnya jadwalnya nelpon, ya nelpon gitu, kangen-kangenan. Tuh. Nah berikutnya, kepengen tahu dong bagaimana situasi eh, pesantren di zaman sekarang dan juga pengen tahu kehidupan guru-guru di sana. Kan mereka juga bareng-bareng ya sama siswa juga, maksudnya sama santri ya. Gimana kehidupan sehari-hari mereka bisa digambarkan? Sama yang tadi ya, gambaran pesantren saat ini. Kalau gambaran pesantren saat ini sih udah kayak sedikit modern ya daripada zaman dulu. Mungkin kayak kalau mau makan tinggal ngantri. Mungkin kalau dulu harus masak dulu atau apa dulu. Delivery bisa nggak sih, mesen Gojek atau? Enggak kalau buat Mungkin. delivery. Nah, maksudnya dari kantin, dari kafenya gitu, Enggak, untuk paling diantarkan ke Kobong. enggak, Oh, nggak paling bisa ya. ngantri Kita harus datang ke sana ya. ya. Terus di segi Asik gak sih di sana? asik, Asiknya karena memang Marsha senang bergaul atau emang di sana asik gitu. Kan kalau orang yang mau senang bergaul mah sama siapa aja juga asik gitu. emang asik sih suasananya. Terus kalau misalnya dulu mah mungkin gak ada laundry, kalau sekarang udah ada laundry Oke. gitu. Tapi yang nyuci sendiri banyak. Ada Oke. banyak. Kehidupan guru-gurunya seperti apa? Guru-gurunya baik, seru-seru guru-gurunya. Nah, Marsha mungkin juga tahu atau mungkin pemirsa juga pernah mendengar atau saat ini bahkan melihat banyak sekali nih Marsha di luaran sana tempat-tempat sekolah yang memiliki permasalahan terkait pelecehan seksual. Bagaimana Marsha sendiri membentengi diri agar hal itu tidak terjadi meskipun misalnya amit-amit ya ada pemaksaan atau ada hal-hal yang di luar dari kapasitas kita sebagai seorang murid. Ya mungkin pernah rame kabar tentang itu di pondok pesantren. Nggak hanya pondok pesantren ya, maksudnya di sekolah ataupun di tempat manapun ya, itu mah bisa mudah terjadi gitu. Nah kalau Marsha sendiri menanggapinya Ya, seperti apa? harus jaga diri lah, pintar-pintar apa ya, ngasih jarak ke yang bukan muhrimnya gitu. Meskipun itu guru atau siapapun, pokoknya harus berjarak. Tapi alhamdulillah di sana nggak ada hal-hal kayak gitu. Nggak ada. Oke, gimana Alhamdulillah. cara Marsha sendiri membentengi selain jaga jarak? Karena kan kalau kata yang di berita mah ada pemaksaan, ada misalnya dijatuhi hukuman kalau tidak menuruti perintah orang yang melecehkannya gitu. Kalau kamu ada di posisi tersebut dihadapkan dua pilihan, what would you choose? Apa yang akan kamu pilih? Antara mengikuti perintah guru meskipun itu salah, atau kamu punya jalan sendiri. Saya siap dengan konsekuensi apapun, yang penting saya menjaga martabat diri saya. Ya siap dengan konsekuensi apapun, yang penting terjaga. Gitu. Nah, kalau Marsha sendiri, kalau setelah lulus nih ya, tentang terkait masalah-masalah tentang dunia perempuan, kamu mau punya peran apa
terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar kamu, khususnya tentang masalah perempuan. Banyak kan kekerasan, tuh kan. Kemudian mungkin bullying ya kan, sering banget itu terjadi. Atau justru juga dalam dunia pekerjaan kadang-kadang dianggap remeh gitu. Atau bahkan dalam kehidupan berkeluarga pun mungkin hal itu banyak terjadi. Apa nanti kebayang nggak peran kamu setelah lulus atau setelah nanti kalau dapet rezeki kuliah gitu, kamu mau apa untuk dunia perempuan sendiri sebagai seorang perempuan? Ya kayak tadi cita-citanya kan pengen berhak jadi orang yang berhak menentukan keputusan gitu. Jadi Apakah ingin jadi menteri atau ketua DPR? ya bisa jadi Anggota. Oh, bisa jadi ya. Jadi menteri agama. para partai silakan meminang Mas ya. Kandidat yang cukup diperhitungkan. Ya jadi kalau misalnya udah bisa bikin keputusan, jadi bisa buat meminimalisir lah kejahatan-kejahatan terhadap kaum perempuan gitu. Yang paling besar yang Marsha rasakan permasalahan apa nih terkait dunia perempuan? Hmm, pelecehan mungkin. Dan seharusnya itu nggak terjadi ya, karena untuk menyembuhkan seseorang yang menjadi korban itu butuh uang yang besar sekali ya, karena tentunya jasa psikolog ataupun terapi-terapinya membutuhkan kos yang tinggi, meskipun sekarang ada badan-badan atau misalnya LSM yang bisa memberikan secara cuma-cuma, tapi untuk kualitas itu harus ya membutuhkan kos yang tinggi. Ini buat pemerintah kali ya, semoga bisa kedepannya lebih mencermati tentang hal tersebut, karena tentunya kualitas perempuan juga menentukan keberlangsungan kemajuan dari negara itu sendiri. Nah, kalau tadi kan kita udah berat-berat nih. Kalau hal yang ringan nih, makanan favorit apa sih yang ada di pesantren? Ada nggak sih? Ditunggu-tunggu gitu kalau Ada jelas. kehadiran. Itu setiap hari Ahad siang daging ayam. Terus Emang setiap hari nggak ada dagingnya? setiap hari ada, cuman kayak pindang kayak gitu ikan-ikannya gitu. Asin yang kayak gitu. Nggak asin ada ya? Ada daging sapi juga ada. Terus kalau kita nggak suka sama makanan di sana, bagaimana? Apakah kita nggak bisa makan atau kita boleh membeli menu yang lain gitu yang disediakan? Bisa beli menu itu di kantin biasanya suka nyediain gitu. Ada banyak di situ. Oke. Nah, tadi kita berbicara tentang makanan ya. Nah, gimana caranya sendiri juga Marsha untuk menjaga kesehatan? Karena kan dapat apa namanya program, kemudian tugas-tugas tuh yang banyak sekali ya. Lebih dari sekolah biasa, karena sekolah biasa mah kalau udah kegiatan sekolah dia pulang gitu. Tapi kalau pesantren kan kegiatannya dari jam berapa, nanti boleh dijelasin. Dari jam berapa sampai jam berapa, terus gimana caranya Marsha menjaga kesehatan? Karena kesehatan itu penting kan. Pokoknya kalau misalnya buat jaga kesehatan tuh jangan sampai telat makan. Lapar gak lapar, pokoknya jam makan itu harus teratur. Biasanya kegiatan dari jam berapa sampai jam berapa? Kegiatan biasanya dari jam setengah 4 mulainya sampai jam 10 malam. Jadi kalau boleh kasih tips, manfaatkan meskipun 5 menit untuk stretching ya. Meskipun nggak olahraga full, tapi kalau stretching insya Allah lumayan merelaksasi anggota badan ya. Karena pasti seharian akan digunakan untuk berkegiatan yang positif. Nah, tentunya di dunia pesantren mungkin kita nggak ada yang tahu ya. Ada nggak sih kalau zaman baheula lama di film-film pendidikan itu ada ruangan hukuman gitu? Di pesantren ada nggak sih ruangan hukuman, dan ada nggak sih emang yang orang apa misalnya petugas atau guru yang paling ditakutin gitu karena khawatir kita berbuat salah terus akan diapain gitu? Dijelasin deh. Kalau ruang khusus itu nggak ada di sana. Terus kalau misalnya guru yang Terus kalau dihukum di mana? kalau dihukum, Di hu- tempat atau di hukumnya apa dulu, jadi beda-beda gitu. Ada yang langsung di tempat, ada yang ditampung dulu baru nanti kalau dihukumnya. yang di tempat pelanggaran apa? Di tempat biasanya kayak
contohnya masbuk gitu. Masbuk sholat ke masjid itu biasanya dijilid. Kalau yang tidak di tempat, yang dikasih jangka waktu ya. Ya, itu biasanya kalau yang ringan hukumannya disuruh baca wirid tapi sambil bawa bantal sambil keliling-keliling pesantren gitu. Kalau misalnya yang berat pakai kerudung pelanggaran. Oke. Nah, kalau misalnya sebagai santri baru kan, pasti tentunya punya perasaan yang berbeda nih ketika melakukan pelanggaran pertama kali. Masih inget nggak salahnya apa, terus dapat hukuman apa, terus perasaannya gimana? Pertama kali itu kan kobongnya teh dibenerin, terus pindah ke kobong di belakang, gak kebangunin itu tahajud lah, tahajud gak kebangunin, akhirnya dicatat, terus disuruh baca wirid di depan putra. Perasaannya malu. Karena Belum disaksikan biasa orang banyak ya. ya, sekobong. Nah, by the way, kita berbicara tentang kobong. Apakah ada misteri di sana? Misteri yang berhubungan dengan dunia lain. Dan gimana cara mengatasi mungkin ketakutan atau paranoid? Tipsnya boleh dijelaskan. Kalau cerita misteri turun temurun itu pasti ada. Turun temurun. Pasti ada. Tapi Marisa sendiri kalau misalnya ada yang cerita tentang yang begitu gak mau dengar. Buat apa juga gitu, nakut-nakutin diri sendiri. Terus kalau misalnya ada nggak yang dirasa agak merinding semeriwing? ada, waktu itu jam 12-an, jam 12 malam, Lagi apa? lagi baca-baca tapi yang lain udah pada tidur. Itu lampunya emang nyala Sampai subuh selalu? ya. Oh, kenapa nggak digelapin? Bukannya dalam kesehatan kita harus gelap ya untuk tidur? Kalau Dan misalnya juga muslim juga ya? kalau digelapin satu harusnya gelap semua gitu aja, jadi paralel tuh lampunya. Okay. Jam 12 Jadi kalau tidur lampu selalu nyala ya? Oke. ya nyala. Terus jam 12 lanjut? Ya yang lain udah pada tidur, kelas 1, kelas 2, kelas 3 udah pada tidur, tinggal sisa aku. Deg-deg. Enggak, cuman dengar suara doang. Suara apa itu? Apakah suara Mas and the Bell? Atau suara apa gitu? Suara gitulah pokoknya aneh. Terus kayak ada yang dorong-dorong tong sampah gitu di depan. Wah, di luar, berisik maksudnya banget. di luar. Ya, di luar. Ya. Itu suara yang aneh itu seperti binatang, seperti orang, atau seperti suara gemuruh atau apa gitu? Kayak gimana ya? Gak jelas sih, cuman kayak aneh gitu suaranya. Riuh? Ya. Banyak suara apa cuman satu suara? Banyak. Oke, arahnya dari mana? Di luar? Jadi merinding ya? Mana-mana. Di luar. Oke, di luar. Terus berapa lama itu mengganggu? Sampai akhirnya aku tidur aja karena takut. Itu cuman sekali doang? Ya sekali, udah itu aja. Pas masuk pesantren awal atau kesini-sini? Kemarin kelas 2. Oke. Jadi tahun lalu ya? Sekarang masih kelas 2? Mau kelas 3? Mau kelas 3. Oke, kemarin. Menurut Marsha, maaf nih, menurut Marsha, gangguan itu tuh kenapa ya ada? Dan kenapa Marsha yang mengalaminya? Marsha bisa membuat pemahaman sendiri nggak? Mungkin ada maksud di balik itu, apa yang bisa kamu pelajari? Diambil hikmahnya. Mungkin pengen ini mungkin apa ya? Pengen nunjukin bahwa mereka teh emang ada gitu. Terus Marsha yakin ada? She say it like that, but doesn't believe. ya yakin, soalnya ada temen kobong juga yang ngerasainnya lebih dari itu, jadi dia mah ngeliat gitu wujudnya langsung. The girl or the boy? Girl. Oke. Miss K kayaknya ya. Ya. Oke. Tapi alhamdulillahnya Masnya cuman diganggu lewat suara ya. Oke.
Ada lagi yang disampaikan, mungkin misteri apa lagi yang mungkin nggak berhubungan dengan dunia lain, mungkin dunia nyata, cuman kamu sampai saat detik ini masih jadi pertanyaan gitu. Ah, apa tuh, misteri kehilangan kah, apa misteri yang lainnya? Pernah ada ini apa? Yang ada adik kelas, terus suka gitu kemasukan gitu. Oke. Jadi sakit-sakitan terus. Tapi nggak sampai berlaku aneh gitu ya? Aneh. Diem aja apa sering berontak? Gimana ya? Orangnya agak apa ya? Pendiam Bahasanya atau mudah emosional? ya Oh, mudah emosional. mudah emosional. Oke. Itu biasanya kejadiannya siang-siang juga ada apa malam-malam doang? Siang malam. Wow, hampir tiap hari. Mm. Terus siapa yang berhak mengobatinya kalau itu sering kejadian? Ya, pernah diobatin tapi gak mempan. Terus Sama pernah ustadz di sana gitu ada? ya, terus sama keturunan ini namanya Al-Atos gitu. What's that? Ya, maksudnya orang yang menyembuhkannya keturunan itu Ya, yang marga diharapkan lebih bisa, tokcer gitu ya, tapi gak bisa, dalam mengobatinya. Ternyata itu juga tidak sanggup. gak Oke. mempan. Terus dari pihak guru-gurunya sendiri klarifikasinya seperti apa? Tapi sekarang mah udah pindah. Jadi emang gak bisa, emang dia mah suka gitu dari awal juga. Oh, dari sononya. Dan bukan dikeluarin kan, atau dianya yang Keluar. nyadar diri? Dari diri. Ah. Tapi bukan dikobong neng. Enggak, bukan. Oke. Mohon maaf ya guys, kenapa neng-nengan, karena masih ada keluarga AA ya. Jadi kita mah udah dekat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana sih cara Marsha untuk memotivasi diri biar terus mau belajar ngafalin Quran juga ya kan, dan juga apa namanya, memahamkan diri sendiri agar tidak mudah menyerah. Caranya baca-bacain surat dari orang tua. Terus baca. Jadi nanti tuh kayak oh iya ya, gini gitu. Udah banyak suratnya? Banyak Kak, segini. Oh. Ditulis? Iya, Atau tulis tangan. Oke. Emang isinya apa sih kalau boleh tahu? Isinya Kepo ya. kayak motivasi gitu, kayak semangat. Ingat lagi tujuan awal masuk pesantren itu apa. Niatin lagi gitu, gitu pokoknya. Jaga kesehatan. Tapi ada nggak sih orang tua yang jarang ngasih surat tuh buat santri-santrinya? Ada. Buat anaknya maksudnya. Ada. Terus mereka suka curhat apa tuh? Tipe orang juga kan beda-beda. Ada yang kalau misalnya dikasih surat tuh wah seneng. Ada juga yang buat apa gitu surat gak penting gitu. Nanti juga ujung-ujung